Halo sahabat data, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari COVID-19 yang tak kunjung reda ini. Pada kesempatan ini, Startmin mau berbagi tutorial tentang cara mengisi kuesioner PHTS. Udah tahu belum apa itu PHTS? Emangnya PHTS itu apa sih? PHTS ini merupakan survei tingkat penghunian kamar hotel atau disebut juga survei usaha jasa akomodasi atau hotel yang rutin dilaksanakan oleh BPS setiap bulan. Pencacahannya dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, kemudian pada tanggal 20 merupakan batas akhir pengambilan kuesioner dari responden. Tujuan dari kegiatan PHTS ini yaitu untuk mengumpulkan data tingkat hunian kamar hotel, malam kamar yang terpakai, jumlah tamu yang datang, jumlah tamu yang menginap, rata-rata lama menginap tamu, tarif kamar, dan lain-lain. Lalu seberapa penting data yang dihasilkan dari kegiatan PHTS ini? Hasil dari survei ini sangatlah penting, baik itu bagi pemerintah, swasta, ataupun pelaku usaha lainnya sebagai landasan evaluasi tentang usaha akomodasi ini. Nah, mengingat begitu pentingnya hasil dari survei ini, maka setiap tahapan kegiatannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur agar dihasilkan data yang berkualitas. Hal yang paling mendasar yaitu kualitas isian kuesionernya. Nah, jadi Startmin mau ngasih tutorial nih, gimana caranya ngisi kuesioner PHTS dengan benar. Langsung saja kita perhatikan tutorial berikut ini. Ini adalah tampilan penuh kuesioner PHTS, di mana kuesioner PHTS ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pengenalan usaha, bagian harga atau tarif kamar per hari, dan juga bagian jumlah kamar, tempat tidur, dan juga tamu. Kita ke bagian yang pertama, yaitu bagian pengenalan usaha. Pada bagian pengenalan usaha ini terdiri dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan tempat hotel itu berada, dan juga terdapat nama hotel itu sendiri beserta alamat lengkapnya. Kemudian ada jenis akomodasi, di mana jenis akomodasi ini ada dua, yaitu hotel bintang dan juga hotel non-bintang. Hotel bintang adalah usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan hotel non-bintang atau disebut juga hotel melati adalah usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. Selanjutnya adalah kelas akomodasi, di mana biasanya telah tercetak pada kuesioner sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengubahnya. Kita ke bagian yang kedua yaitu bagian harga atau tarif kamar per hari. Tarif yang dimaksud di sini adalah jenis tarif yang digunakan secara umum. Tarif ini dinyatakan dalam dua mata uang, yaitu mata uang rupiah dan juga mata uang dolar Amerika Serikat. Tarif ini dibedakan menjadi dua, yaitu tarif pada hari kerja dan juga tarif pada hari libur. Dan berdasarkan kamarnya, tarif ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu tarif pada kamar non-suite dan juga tarif pada kamar suite. Kamar suite adalah salah satu jenis penamaan kamar yang ada di hotel, yang mana kamar tersebut dicirikan dengan dua ruangan yang terpisah dalam satu kamar, yaitu kamar tamu dan kamar tidur. Selanjutnya kamar non-suite terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe standar atau standard room, yang merupakan kamar yang terdapat di dalam sebuah hotel yang mana segala perlengkapan dan fasilitas yang terdapat di dalam kamar kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh hotel yang bersangkutan. Keistimewaan dari kamar ini adalah harganya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kamar-kamar lainnya. Selanjutnya adalah jenis kamar superior dan juga jenis kamar deluxe. Jenis kamar superior dan juga deluxe ini merupakan jenis penamaan kamar di dalam hotel yang mana kondisi ini setingkat lebih baik dibandingkan dengan standard room, dengan fasilitas kamar yang sama seperti standar. Bedanya dengan standard room adalah letak kamar yang strategis, arah kamar lebih baik pemandangannya, mutu bahan untuk mebel, air, dan perabotan lebih baik dari standar, serta ukuran kamar lebih luas dibandingkan standard room, namun harganya yang lebih mahal dari standard room. Begitu juga dengan tipe kamar suite, yaitu terdiri dari 3 tipe, yaitu junior suite, suite, dan juga presiden suite. Ketiga tipe ini tidak jauh berbeda dari penjelasan pada tipe non-suite. Selanjutnya kita ke bagian yang ketiga, yaitu jumlah kamar, tempat tidur, dan juga tamu. Pada bagian ini terdiri dari 12 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom tanggal, di mana biasanya telah tercetak pada kuesioner, yaitu dari tanggal awal bulan sampai dengan akhir bulan. Selanjutnya adalah jumlah kamar yang tersedia. Merupakan banyaknya kamar yang tersedia untuk tamu yang sedang digunakan atau terisi ataupun tidak terisi tamu. Tidak termasuk kamar yang sedang diperbaiki, kamar pegawai hotel, dan juga kamar untuk kantor.
Selanjutnya kita ke kolom 3 yaitu kapasitas tempat tidur tersedia, yaitu banyaknya kapasitas tempat tidur yang tersedia untuk tamu yang sedang digunakan atau terisi ataupun tidak terisi tamu. Jumlah tempat tidur yang dimaksud adalah banyaknya kapasitas tamu secara normal dari seluruh tempat tidur yang tersedia pada hotel tersebut. Selanjutnya kita ke bagian banyaknya kamar, di mana terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom 4 sampai dengan kolom 6. Pertama, kolom 4 yaitu banyaknya kamar yang digunakan atau terisi oleh tamu pada waktu kemarin atau 1 hari sebelum tanggal pada kolom 1. Selanjutnya adalah banyaknya kamar baru yang dimasuki hari ini, yaitu banyaknya kamar yang dimasuki oleh tamu atau check-in pada hari ini menurut tanggal pada kolom 1. Selanjutnya adalah banyaknya kamar yang ditinggal hari ini, yaitu banyaknya kamar yang ditinggalkan oleh tamu atau check-out pada hari ini menurut tanggal pada kolom 1. Selanjutnya kita ke bagian banyaknya tamu yang menginap. Hampir sama dengan banyaknya kamar. Pada bagian banyaknya tamu menginap ini terdiri dari 3, yaitu banyaknya tamu menginap kemarin, banyaknya tamu yang masuk hari ini, dan banyaknya tamu yang meninggalkan hotel hari ini. Kita ke bagian yang pertama, yaitu banyaknya tamu yang menginap kemarin, yaitu banyaknya tamu yang menginap di hotel tersebut pada waktu kemarin atau 1 hari sebelum tanggal pada kolom 1, baik itu tamu asing maupun tamu Indonesia. Kemudian kita bergeser ke bagian banyaknya tamu yang masuk hari ini, yaitu banyaknya tamu yang baru masuk atau check-in ke hotel yang bersangkutan pada hari ini menurut tanggal pada kolom 1, baik itu tamu asing maupun tamu Indonesia. Selanjutnya, banyaknya tamu yang keluar pada hari ini, yaitu banyaknya tamu yang keluar atau check-out dari hotel bersangkutan pada hari ini menurut tanggal pada kolom 1, baik itu tamu asing maupun tamu Indonesia. Selanjutnya, validasi yang ada pada kuesioner PHTS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah kamar yang tersedia tidak boleh lebih dari kapasitas tempat tidur yang tersedia, atau dengan kata lain, kapasitas tempat tidur tersedia tidak boleh kurang dari jumlah kamar yang tersedia. Selanjutnya adalah banyaknya kamar, baik itu yang digunakan kemarin, yang dimasuki hari ini maupun yang ditinggalkan hari ini, isiannya tidak boleh lebih besar dari jumlah kamar yang tersedia. Begitu juga dengan banyaknya tamu yang menginap, baik yang menginap kemarin, yang masuk hari ini maupun yang keluar hari ini, isiannya tidak boleh lebih besar dari kolom 3, yaitu kapasitas tempat tidur yang tersedia. Selanjutnya, isian pada banyaknya kamar yang digunakan kemarin merupakan penjumlahan dari jumlah kamar yang digunakan kemarin pada tanggal sebelumnya ditambah dengan jumlah kamar yang dimasuki hari ini pada tanggal sebelumnya dikurangi dengan jumlah kamar yang ditinggalkan hari ini pada tanggal sebelumnya. Kemudian, banyaknya kamar yang ditinggalkan hari ini atau check out tidak boleh lebih besar dari banyaknya kamar yang digunakan kemarin. Begitu juga dengan bagian banyaknya tamu yang menginap. Banyaknya tamu yang menginap kemarin merupakan penjumlahan dari banyaknya tamu yang menginap kemarin pada tanggal sebelumnya dengan banyaknya tamu yang masuk pada hari ini pada tanggal sebelumnya dikurangi dengan banyaknya tamu yang keluar hari ini pada tanggal sebelumnya. Kemudian, banyaknya tamu yang keluar hari ini tidak boleh lebih besar dari banyaknya tamu yang menginap kemarin. Demikian validasi dan juga definisi pada kuesioner PHTS. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh pengisian kuesioner PHTS sebagai berikut. Misalkan hotel tersebut berada di Provinsi Kalimantan Utara, maka kita tulis Provinsi Kalimantan Utara dengan kode 65. Kemudian Kabupaten Nunukan, serta Kecamatan Nunukan dan Kelurahan Nunukan Tengah. Misalnya saja nama hotel tersebut adalah Nyaman Hotel dengan alamat Jalan Pariwisata nomor 7. Kemudian jenis akomodasi tersebut adalah hotel non-bintang, maka kelas akomodasi tersebut adalah 2. Selanjutnya kita ke bagian harga atau tarif kamar per hari. Lingkari mata uang yang digunakan pada hotel tersebut. Misalkan saja menggunakan rupiah, maka lingkari angka 1. Misalkan saja harga kamar tipe standar pada hari kerja adalah 100.000, maka tulis 100.000 pada bagian tersebut. Kemudian harga pada hari libur misalnya saja 120.000, maka tulis 120.000. Selanjutnya pada tipe superior pada hari kerja harganya 150.000, kemudian pada hari libur harganya 160.000. Kemudian pada tipe deluxe misalnya 175.000 dan tidak ada perbedaan antara hari kerja dan hari libur, maka tulis hal yang sama yaitu 175.000. Begitu juga pada kamar tipe suite, misalnya pada jenis kamar junior suite, tarifnya adalah 250.000, maka tulis 250.000. Sedangkan pada hari libur adalah 300.000, maka tulis 300.000.
Selanjutnya adalah kita ke bagian jumlah kamar, tempat tidur, dan tamu. Pertama kita isikan pada tanggal 1 yaitu jumlah kamar yang tersedia, misalkan saja 20. Kemudian tempat tidur yang tersedia adalah 35, maka tulis 35. Dan biasanya jika tidak ada perubahan atau penambahan kamar atau tempat tidur dalam rentang 1 bulan tersebut, maka jumlah kamar yang tersedia dan juga kapasitas tempat tidur yang tersedia akan sama sampai akhir bulan, sehingga isiannya dengan angka yang sama. Kemudian kita ke banyaknya kamar yang digunakan kemarin. Pada tanggal 1 Juli, banyaknya kamar yang digunakan kemarin berarti bahwa banyaknya kamar yang ditempati pada tanggal 30 Juni. Misalkan saja isiannya adalah 5, maka kita tulis 5. Kemudian banyaknya kamar yang dimasuki hari ini adalah 3, maka kita tulis 3. Kemudian banyaknya kamar yang ditinggalkan hari ini misalnya 5, maka kita tulis 5. Kemudian kita ke banyaknya tamu yang menginap. Misalnya banyaknya tamu yang menginap kemarin dari pihak asing tidak ada, maka kita tulis 0. Sementara dari Indonesia, misalnya saja banyaknya 10, maka kita tulis 10. Kemudian banyaknya tamu yang masuk hari ini yang dari asing misalnya tidak ada, maka kita tulis 0. Sedangkan dari Indonesia sebanyak 3 orang, maka kita tulis 3. Begitu juga pada bagian banyaknya tamu yang keluar hari ini. Misalkan saja dari asing tidak ada, maka kita tulis 0. Sedangkan yang dari Indonesia sebanyak 10, maka kita tulis 10. Selanjutnya pada tanggal 2, karena jumlah kamar yang tersedia atau kapasitas tempat tidur yang tersedia tidak ada perubahan, maka isian pada tanggal 1 dan juga pada tanggal 2, bahkan sampai tanggal akhir bulan, tidak akan berbeda pada kolom 2 dan 3. Kemudian banyaknya kamar yang digunakan kemarin pada tanggal 2, merupakan penjumlahan dari banyaknya kamar yang digunakan kemarin pada tanggal 1 ditambah banyaknya kamar yang dimasuki pada tanggal 1 dikurangi dengan banyaknya kamar yang ditinggalkan pada tanggal 1, sehingga perhitungannya adalah 5 ditambah 3 dikurang 5, sehingga hasilnya adalah 3. Misalkan yang check-in pada hari ini tidak ada, maka kita tulis 0. Sementara yang keluar pada hari ini adalah 3, maka kita tulis 3. Kemudian banyaknya tamu yang menginap kemarin dari asing misalnya tidak ada, maka kita tulis 0. Kemudian dari Indonesia misalnya 3, maka kita tulis 3. Kemudian tidak ada tamu yang masuk pada hari ini, baik asing maupun Indonesia, maka kita tulis 0 pada kedua kolom tersebut atau kolom 9 dan 10. Selanjutnya, kemudian banyaknya tamu yang keluar pada hari ini misalnya dari asing tidak ada, maka kita tulis 0. Kemudian banyaknya tamu Indonesia yang keluar hari ini misalnya 3, maka kita tulis 3. Dan begitu seterusnya sampai pada tanggal selanjutnya, hingga tanggal terakhir dari bulan tersebut. Demikian tutorial pengisian kuesioner PHTS yang Startmin bisa bagi ke sahabat data. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari Startmin. Sampai jumpa.